Bagaimana jika kenyataannya dia tidak sekadar diam, tetapi sedang benar-benar melepaskanmu, dan kamu malah sibuk menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali? Ini bukan sekadar fase diam-diaman, ini mungkin bukan lagi permainan ego. Bukan lagi bentuk ujian cinta seperti yang biasa kamu bayangkan dalam kisah romansa yang kamu tonton. Lalu kenapa kamu masih di sini? Memeriksa ponselmu setiap 5 menit, membangun skenario di kepalamu, berharap bahwa satu pesan darinya bisa menyelamatkan harga dirimu yang mulai retak. Apa jadinya jika dia juga sedang melakukan hal yang sama? Tidak menghubungimu bukan karena rindu yang tertahan, tapi karena kesadaran bahwa hubungan ini sudah usai secara diam-diam. Di titik ini, rasa ingin tahu bukan lagi tentang kapan dia akan menghubungi, tapi mengapa kamu begitu takut ditinggalkan dalam diam. Stoikisme, filsafat kuno yang lahir di tengah kekacauan dunia, dan psikologi kontemporer yang menyelami luka batin manusia, keduanya sepakat pada satu hal. Reaksimu terhadap diamnya seseorang jauh lebih penting daripada diam itu sendiri. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, bagaimana kamu mengisi kekosongan, itulah yang membentuk realitas emosionalmu. Kamu akan dibawa masuk ke ruang yang mungkin tak nyaman, ke tempat di mana kamu harus menghadapi dirimu sendiri tanpa topeng, tanpa harapan palsu, tanpa ilusi bahwa cinta selalu harus kembali. Disinilah pertanyaan-pertanyaan penting mulai muncul. Apakah kamu mencintai dia atau ketergantungan? Apakah kamu benar-benar ingin dia kembali? Atau kamu hanya takut sendirian? Jika kamu siap menelusuri jalan sunyi ini dengan keberanian dan kesadaran, maka mari kita mulai. Karena kadang yang paling mencintaimu justru adalah keheningan itu sendiri. Nomor 1, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri, bukan dirinya. Kita tidak terganggu oleh kejadian itu sendiri, tapi oleh cara kita memandangnya. Dalam momen penuh ketidakpastian seperti ini, ketika dua jiwa memilih diam dan tak lagi saling menghubungi, ruang batin kita bisa dengan cepat dipenuhi asumsi, ekspektasi, dan kegelisahan yang tumbuh liar. Kita mulai bertanya-tanya, apakah dia masih peduli? Apakah dia sedang menunggu aku juga? Atau justru dia benar-benar telah melepaskan? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan orang lain. Sumber penderitaanmu bukan pada diamnya dia, melainkan pada narasi yang kamu bangun atas diam itu. Pikiranmu mengisinya dengan kekhawatiran. Hatimu menaksirkannya sebagai penolakan. Egomu menuntut kejelasan yang mungkin tak akan pernah datang. Saat dia memilih diam, kamu pun diberikan pilihan, bereaksi dengan panik atau merespons dengan kesadaran. Ketika kamu menanti pesan darinya, semesta justru menanti pesan dari dalam dirimu sendiri. Apakah kamu sudah cukup hadir bagi jiwamu sendiri? Apakah kamu sudah cukup dewasa untuk memeluk ketidakpastian tanpa perlu mendramatisirnya? Mengendalikan diri bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi berarti kamu tidak membiarkan perasaanmu dikendalikan oleh seseorang yang bahkan mungkin tidak sedang memikirkanmu. Nomor 2, jangan mencari validasi dari diamnya orang lain. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Ada fase dalam hubungan ketika keheningan tidak lagi menjadi jeda yang menenangkan, melainkan menjadi gema dari jarak emosional yang tak terucapkan. Kamu mulai bertanya, apa yang salah dariku? Apakah aku kurang cukup? Mengapa dia tidak menghubungi? Pada titik inilah, banyak jiwa kehilangan arah, bukan karena ditinggalkan, tapi karena mereka mulai menyamakan nilai dirinya dengan perlakuan orang lain. Padahal diamnya seseorang bukanlah cermin yang dapat menggambarkan siapa kamu sebenarnya. Jika kamu membiarkan ketenangan hatimu tergantung pada tindakan orang lain, maka kamu sedang memberikan kuasa atas kebahagiaanmu kepada sesuatu yang tidak pernah kamu miliki sejak awal. Setiap menit kamu menanti balasan darinya, kamu sedang menunda pemulihan dirimu sendiri. Setiap harapan bahwa mungkin besok dia akan menghubungi adalah janji palsu yang kamu bangun atas dasar luka, bukan atas kesadaran. Validasi sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kamu mampu berdiri sendiri di hadapan ketiadaan tanpa kehilangan martabatmu,
disitulah kamu menemukan kekuatan. Nomor 3. Latih ketenangan sebagai tanggapan, bukan pelarian. Diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tapi juga tentang tidak mengizinkan kekacauan batin untuk memimpin. Ada 2 jenis diam, yang lahir dari ketakutan dan yang tumbuh dari kedewasaan. Ketika seseorang memilih diam terhadapmu, kamu berada di persimpangan antara menjadi korban atau menjadi penguasa atas batinmu sendiri. Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasa apa-apa, tetapi kamu tidak membiarkan perasaan itu memerintah seluruh duniamu. Kamu mengalami, kamu mengakui, tapi kamu tidak tunduk. Ini bukan tentang memenangkan permainan ego, tapi tentang menjaga ruang batinmu tetap utuh. Nomor 4, pahami apa yang diam ini ajarkan. Keheningan seringkali membawa pesan yang tidak bisa didengar jika kamu terlalu sibuk menolaknya. Maka tanyakan pada dirimu, bukan mengapa dia diam, tapi apa yang diam ini ajarkan padaku. Mungkin tentang keterikatan, mungkin tentang luka lama, mungkin tentang kebutuhan akan pengakuan yang belum pernah benar-benar terpenuhi. Diam bukan hukuman, melainkan undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Untuk duduk bersama rasa takut tanpa mencoba melarikan diri. Untuk memahami bahwa tidak semua kehilangan perlu diganti, beberapa hanya perlu dipahami. Nomor 5, jaga martabat. Jangan mencari-cari alasan untuk mengejar. Dalam pusaran ketidakpastian, godaan terbesar adalah mengejar, menghubungi lagi, mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin memang sudah selesai. Namun mengejar tanpa henti bukan bukti cinta, melainkan bentuk ketergantungan emosional. Menjaga martabat berarti tahu kapan harus berhenti, kapan harus mundur, kapan harus menghormati keputusan orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak memohon, tidak merendahkan, tidak memaksa dirimu untuk tetap ada di tempat yang tidak lagi menginginkanmu. Nomor 6, bangun dirimu, jangan tunggu dirinya. Menunggu seseorang yang tidak memberi kepastian adalah cara paling halus untuk menghentikan hidupmu sendiri. Alihkan pertanyaan dari kenapa dia diam, menjadi apa yang bisa aku bangun hari ini. Dari korban menjadi pencipta, dari penunggu menjadi pelaku. Setiap energi yang dulu kamu gunakan untuk menunggu, kini bisa kamu gunakan untuk bertumbuh, untuk memperkuat dirimu, untuk memahami dirimu, untuk menciptakan hidup yang tidak bergantung pada kehadiran satu orang. Nomor 7, cintai takdirmu. Terimalah bahwa apa yang terjadi, termasuk keheningan ini, adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk membentukmu. Ketika kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan kesadaran penuh, disitulah kedamaian mulai muncul. Mencintai takdir bukan berarti menyerah, tapi berarti berhenti berperang dengan hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak lagi melihat keheningan sebagai musuh, tapi sebagai guru, sebagai ruang yang membawamu kembali kepada dirimu sendiri. Pada akhirnya, ketika dia memilih diam dan tidak menghubungimu, ingatlah satu hal. Kamu tidak berkuasa atas tindakan orang lain, tapi kamu sepenuhnya berkuasa atas dirimu sendiri. Jangan mencari validasi dari diamnya, jangan mengorbankan martabat untuk mengejar, dan jangan membiarkan rasa sakit menguasai hidupmu. Sebaliknya, gunakan keheningan ini sebagai ruang untuk bertumbuh, untuk memahami, untuk memperkuat, karena di dalam sunyi yang paling dalam, kamu tidak kehilangan siapapun, kamu justru menemukan dirimu sendiri.